Kisah pemilik kambing dan pemilik kebun. Kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 78 hingga 79. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Nabi Daud alaihi salam. Dalam kisah ini diceritakan bahwa anak Nabi Daud yaitu Sulaiman membantu sang ayah dalam menyelesaikan persoalan antara pemilik kambing dan pemilik kebun. Pada suatu malam, segerombolan kambing merusak kebun anggur milik seorang petani. Keesokan harinya, si pemilik kambing mencari kemana perginya hewan peliharaannya yang tak kunjung pulang. Ternyata didapati kambingnya di sebuah kebun anggur. Astagfirullahalazim, kambing-kambingku, apa yang telah kalian lakukan pada kebun anggur ini? Kenapa kalian menghancurkannya menjadi seperti ini? Tak lama kemudian datanglah si pemilik kebun. Ia terkejut melihat penampakan kebunnya yang sudah hancur. Ya Allah, apa yang terjadi? Oh kebunku, wahai Tuan, benarkah semua ini ulah kambing-kambingmu? Padahal hari ini aku berniat untuk melakukan panen. Maaf sekali Tuan, aku juga tidak menyangka kambing-kambingku akan memakan hasil panenmu. Biasanya mereka mencari makan di tempat lain. Si pemilik kambing sangat merasa bersalah kepada pemilik kebun karena ulah kambing-kambingnya itu. Wahai Tuan pemilik kambing, aku akan memaafkanmu jika engkau menyerahkan kambing-kambingmu sebagai ganti rugi atas kerusakan kebunku. Maaf Tuan, tapi kurasa ini sedikit tidak adil bagiku. Bagaimana jika kita meminta pendapat dari raja? Aku yakin beliau bisa berlaku adil dalam penyelesaian persoalan ini. Kemudian keduanya pun berangkat menuju istana Nabi Daud. Tampak di sana Nabi Daud dan Sulaiman sedang bercengkerama. Wahai kaumku, apa gerangan yang membuat kalian datang ke istana sepagi ini? Wahai raja, tepatnya tadi malam kambing-kambing milik tuan ini telah merusak kebun anggur milikku. Tidak hanya itu, kambing-kambing milik tuan ini juga memakan buahnya. Akibatnya, warga kami gagal memanen hari ini. Benarkah yang dikatakan tuan pemilik kebun itu, wahai tuan pemilik kambing? Benar, wahai raja. Ini kali pertama terjadi. Biasanya kambing-kambingku tidak pernah mencari makan di kebun orang. Nabi Daud pun mendengarkan penjelasan dari kedua orang ini. Begitu juga dengan Sulaiman yang menyimak percakapan mereka sedari tadi. Setelah aku mendengarkan penjelasan kalian, aku memutuskan bahwa tuan pemilik kambing harus menyerahkan kambing-kambingnya sebagai ganti rugi atas kerusakan kebun dan hasil panen milik tuan ini. Mendengar keputusan Nabi Daud, si pemilik kambing sangat sedih. Ya Allah, aku tidak ingin kehilangan kambing-kambingku. Hartaku hanya kambing-kambing itu. Wahai ayah, bolehkah aku berpendapat mengenai persoalan ini? Silakan wahai anakku Sulaiman. Menurutku
Bagaimana jika tuan pemilik kambing ini mengganti tanaman yang rusak dengan tanaman yang baru sampai hasil panen berikutnya? Jadi, kambing-kambing milik tuan ini hanya diserahkan sementara ke tuan pemilik kebun. Nah, sembari menunggu, tuan pemilik kebun diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari kambing-kambing milik tuan ini, seperti susu dan bulunya. Semua orang mendengarkan penjelasan Sulaiman dengan cermat. Nabi Daud tersenyum melihat kebijakan Sulaiman. Beliau pun setuju dengan usulan Sulaiman. Ya, aku setuju dengan usul itu. Engkau sungguh cerdas dan bijaksana, wahai anakku Sulaiman. Terima kasih wahai ayah, sesungguhnya semua ilmu yang aku miliki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, seperti yang kalian dengar Sulaiman barusan, bagaimana tuan-tuan? Apakah kalian dapat menerimanya? Ya, saya terima, wahai raja. Alhamdulillah, terima kasih, wahai raja dan Sulaiman. Kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 78 hingga 79. Dan ingatlah kisah Nabi Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami memberikan kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Adapun pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini, yang pertama, hendaknya kita membiasakan diri untuk bersikap adil dalam menyikapi persoalan kehidupan, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Yang kedua, jangan mudah berbangga diri atas kelebihan ilmu yang dimiliki, seperti sikap Sulaiman yang selalu mengingat Allah, karena sesungguhnya semua ilmu yang kita miliki atas izin Allah, bukan murni usaha kita sendiri. Dan yang terakhir, kita harus selalu bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat, seperti si pemilik kambing. Dia mengakui kesalahannya kepada si pemilik kebun. Nah, adik-adik, itulah tadi cerita dari kakak. Baiklah adik-adik, cukup sekian dulu ya cerita dari kakak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.